Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX DCD118 yang terinspirasi dari skema box Dynacore yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA113188SW revisi pertama, produksi 1 Agustus tahun 2023, dan revisi kedua, produksi 28 Agustus tahun 2024. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Karena untuk ukuran fisiknya sama, maka gua gunain salah satunya aja. Kita mulai dari diameter lubang pada box. Ini ukurannya adalah 424 mili. Kemudian ukuran magnetnya 250 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 239,7 mili. Ketebalan gasket 14,65 mili. Ukuran antara baut 454 mili dan ukuran terluarnya 470 mili. Dan mungkin masih ada beberapa istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Jadi yang di sebelah kiri layar ini merupakan revisi pertama, dan yang sebelah kanan merupakan revisi kedua. Jadi kita mulai aja. Untuk nominal diameternya, ini ukurannya adalah 457,2 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1900 watt. Program power 3800 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya, revisi pertama memiliki rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 3100 Hz. Sementara untuk revisi kedua, rentang frekuensinya mulai dari 35 sampai 2200 Hz. Menurut gua perbedaan rentang frekuensi ini nggak ada artinya, atau tepatnya poin ini nggak perlu dipersoalkan karena ini subwoofer dan nggak akan diset juga sampai ribuan Hz. Kalau full range, barulah poin ini akan jadi sebuah pertimbangan. Jadi poin ini belum bisa dijadikan acuan kalau revisi pertama akan lebih baik dari revisi kedua. Sementara untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, revisi pertama ada di 99 dB, sementara revisi kedua cuma 93 dB. Apakah ini mengartikan kalau revisi pertama akan jauh lebih keras? Ya belum tentu juga, meskipun kita sama-sama bisa melihat dan tahu kalau selisihnya itu sampai di 6 dB. Perbedaan lain yang nggak begitu mencolok di sini ada pada diameter konvektifnya, di mana revisi pertama cuma 394,7 mili, sementara revisi kedua udah 400 mili. Tipis memang, tapi setahu gua 1 mm aja itu ada efeknya, karena ini akan terkait pada volume udara yang bisa digetarkan. Kemudian untuk ukuran voice coil-nya ini sama, yakni 113 mili atau 4,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Jadi yang beda di sini cuma 3 poin aja, yaitu respon frekuensi, sensitivitas, diameter konvektif, dan selebihnya ya sama.
Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs, revisi pertama ini 34,2 Hz dan revisi kedua 34 Hz. Sementara untuk poin lainnya ini sama. Untuk DCR ini 5,2 ohm, KTS 0,39, CAS 0,4, KMS 12,36, MMS 295,4 gram, CMS 0,07 mm per Newton, BL 28,7 Tesla meter, fast 162,3 liter, efisiensi 1,56%, SD 1256,6 cm persegi, dan XMAX 17,44 mm. Untuk XMAX, menurut gua ini cukup over, meskipun bukan jadi poin penentu. Tapi poin ini tentu sangat bagus dan memang udah seharusnya. Karena untuk sebuah subwoofer, itu akan maksimal jika didukung dengan jangkauan XMAX yang tinggi. Jadi poin yang beda di sini cuma pada nilai fs-nya aja, dan itu pun cuma 0,2. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Namun untuk box dengan lubang angin, ini tentu lebih direkomendasikan. Karena dari ABP-nya, ini mendapatkan hasil 85,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1900 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Dan minimum impedansi ini berlaku sampai respon frekuensi sekitar 165 Hz. Dan jika di atas itu, minimum impedansi yang direkomendasikan itu adalah 5 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 40 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 35 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 38 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1900 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 16,8 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi di sini gua juga nargetin kalau portnya itu juga harus berfungsi dalam merespon frekuensi.
Dan target gua, puncak respon minimalnya itu di 0 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 770 mili, panjang ke belakang 900 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Untuk port, tinggi portnya adalah 150 mili. Kemudian triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan 3 lapis, 2 lapis sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan 1 lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Sekarang kita fokus ke ruang resonansi utamanya. Ukuran ruang internal, jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 535 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 289 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 317 mili. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 280 mili dan ketebalannya 36 mili. Biar lu nggak ragu, 36 mili ini merupakan hasil penggandaan dari 2 potong multiplex 18 mili. Kemudian di setiap sudutnya dipasang segitiga seperti ini. Ini bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan, selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Dan hampir lupa, untuk bidang yang ini dimundurin 4 mili karena ditujukan untuk dudukan dari pemasangan grill atau ram pengaman speakernya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX DCD118 khususnya untuk transducer speaker ACR Fabolous dengan tipe PA 113188SW. Seperti biasa sebelum video ini gua tutup, jadi bagian tengah boxnya ini kan dibuat sekat dengan ukuran 280 mili dan ketebalannya 36 mili. Lalu di sekitaran ini dibuat sebuah dudukan untuk terminal speakernya. Jika menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok atau cekung, maka kita akan sedikit kesulitan dalam memasang komponen tersebut. Maka, dinding belakang dan satu lapisan sekatnya ini bukaannya dibuat agak besar, lalu lapisan terdalamnya baru dibuat sebagai dudukan utama dari terminal speakernya. Jadi bentukannya kurang lebih seperti ini. Nanti terminal speakernya bisa dipasang pada area ini. Selain bertujuan untuk mempermudah pemasangan terminal speaker, cara ini diharapkan mampu mempertahankan kekuatan dari dinding belakangnya. Dan sekat sederhana ini tentu udah gua buktikan kemampuannya. Jika lu pernah ngelihat video review gua pada Project X Gaji series sebelumnya, di situ udah terbukti kalau efek cardioid yang dihasilkan itu udah cukup berasa. Artinya, bocoran suara ke belakang itu udah sangat minim. Padahal konstruksinya belum semaksimal ini. Jadi membentuk dinding belakang seperti ini sebenarnya nggak wajib. Seperti yang udah gua singgung sebelumnya, ini hanya berlaku jika lu menggunakan terminal speaker berbentuk mangkok
atau cekung aja. Kalau terminal speakernya itu flat atau langsung menggunakan speakon yang bulat, bagian ini ya diratain aja dan bikin bukaannya sesuai komponen yang akan digunakan aja. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.